Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas saffa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam pelajaran tafsirnya, ayat ini masih urutan dari masalah peralihan kiblat juga. Meskipun pada tafsir-tafsir lain seakan-akan telah terpisah, menyebutkan dari hal sa'i di antara Safa dan Marwah setelah memperingatkan menyuruh sabar dan sholat guna menerima segala penyempurnaan nikmat Allah kelak dan supaya tahan menderita segala macam percobaan. Maka dengan ayat ini dibayangkanlah pengharapan bahwa akan datang masanya mereka akan berkeliling di antara Safa Marwah. Betapapun besarnya kesulitan yang tengah dihadapi sekarang, pengharapan mesti selalu dibayangkan. Apatah lagi kalau yang membayangkan pengharapan Allah Ta'ala sendiri. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah juga. Bahasa kita Indonesia telah kita perkaya juga dengan memakai kata syiar. Kita telah melalui menyebut syiar Islam. Syiar artinya tanda. Kata jamaknya ialah syair. Syairolah artinya tanda-tanda peribadatan kepada Allah. Ketika mengerjakan haji, banyaklah terdapat syiar-syiar itu. Unta-unta dan lembu yang akan dikurbankan waktu habis haji dilukai tengkuknya sebagai tanda. Melukai itu pun dinamai syiar. Salat di makam Ibrahim adalah termasuk syiar ibadah. Tawaf keliling Ka'bah, wukuf di Arafah, dan di ayat ini disebut perjalanan atau sa'i di antara Safa dan Marwah itu pun satu di antara syiar-syiar syair itu pula. Dan melempar jomrah di Mina. Syiar-syiar demikian adalah termasuk ta'abudi sebagai imbangan dari ta'akulli. Ta'abudi artinya ibadah yang tidak dapat dikorek-korek dengan akal. Mengapa dikerjakan demikian? Ta'akulli ialah yang bisa diketahui dengan akal. Kita mengetahui apa hikmahnya mengerjakan sholat. Itu namanya ta'akulli. Akan tetapi kita tak dapat mengakali mengapa zuhur 4 rakaat dan subuh 2 rakaat. Itu namanya ta'abudi. Kita dapat mengetahui hikmah mengerjakan haji sekurangnya sekali seumur hidup, ta'akuli. Tetapi kita tidak dapat mengetahui mengapa ada perintah melontar jamrah dengan batu kecil 7 kali, ta'abudi. Maka syiar-syiar itu termasuklah dalam ta'abudi. Maka barang siapa yang naik haji ke rumah itu atau umroh, tidaklah mengapa bahwa dia keliling pada keduanya. Rumah itu yang dimaksud di sini ialah Baitullah atau Ka'bah itu. Adapun haji ialah pada waktu tertentu dimulai 9 Zulhijjah sampai selesai berhenti di Mina sekeliling tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Adapun umroh adalah kewajiban di waktu lain selain waktu haji yang tidak memakai wukuf di Arafah dan berhenti di Musdalifah dan di Mina. Meski demikian, haji dan umroh sama-sama memakai pakaian ikhram, sama-sama memakai tawaf keliling Ka'bah, dan sama-sama memakai sa'i di antara kedua bukit Safa dan Marwah. Safa dan Marwah adalah dua buah bukit kecil atau menunggu di dekat Masjidil Haram.
Jarak di antara kedua bukit itu ialah 760,5 setengah hasta. Setelah perbaikan Masjidil Haram yang terakhir tahun 1957, kedua bukit itu telah termasuk dalam lingkungan masjid. Maka dalam rangka mengerjakan haji dan umroh termasuklah sa'i, yaitu berkeliling pergi dan kembali di antara kedua bukit itu 7 kali. Dikerjakan setelah mengerjakan tawaf. Sehabis sa'i itulah boleh tahalul, yaitu mencukur rambut dan menanggalkan pakaian ihram. Dengan tahalul, nusuk pun selesai. Menurut hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, syiar sa'i ini adalah kenangan terhadap Hajar atau istri muda Ibrahim ketika Ismail yang dikandungnya telah lahir, sedangkan dia ditinggalkan di tempat itu oleh Ibrahim seorang, sebab Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Syam. Maka habislah air persediaannya dan nyaris keringlah air susunya. Sedangkan sumur untuk mengambil air tidak ada di tempat itu. Anaknya Ismail telah menangis-nangis kelaparan hingga hampir parau suaranya. Maka dengan harap-harap cemas, setengah berlarilah Sa'i Hajar itu di antara kedua bukit ini mencari air. Sampai 7 kali pergi dan balik, anaknya tinggal dalam kemahnya seorang diri di lembah bawah. Tiba-tiba kedengaran olehnya suara dan kelihatan burung terbang. Padahal tangis anaknya kedengaran pula meminta susu. Selesai pulang balik 7 kali itu, dia pun berlari kembali ke tempat anaknya yang ditinggalkannya itu. Dilihatnya sesosok malaikat telah menggali tanah di ujung kaki anaknya. Maka keluarlah air. Dengan amat cemas dipeluknya air itu seraya berkata, "Zam, Zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Kebetulan di masa itu datang kafilah orang Jurhum yang tengah mencari air. Itulah sumur Zam-Zam. Dan itulah asal lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan itu diramaikan menjadi negeri. Itulah asal Mekah. Maka berkelilingan Hajar itu dimasukkanlah dalam rangka syiar ibadah haji dan umroh. Dan diakuilah dia oleh ayat yang tengah kita tafsirkan ini, bahwa dia memang syiarlah adanya dari ibadah kepada Allah. Salah satu dari tanda peribadatan, barang siapa yang naik haji atau umroh, tidaklah ada salahnya jika dia berkeliling pula di antara kedua bukit itu, sebagaimana lazimnya. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, pada suatu hari Urwah bin Zubair menyatakan pendapatnya di dekat Ummul Mukminin Siti Aisyah, bahwa demikian bunyi ayat, tidaklah wajib sa'i di antara Safa dan Marwah itu. Karena kalau disebut tidaklah mengapa berkeliling di antara keduanya, niscaya tidak berkeliling pun tidak mengapa. Pendapat Urwah ini ditegur dengan baik oleh Aisyah. Bukan sebagai yang engkau pahamkan itu, wahai anak saudaraku. Adapun sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah termasuk dalam rangka syiar ibadah. Maka ayat itu menyebut tidak mengapa ialah karena di sana di zaman jahiliyah, kalau ada orang Ansor pergi beribadah haji atau umroh ke Mekah, mereka mesti bertemu dengan berhala Manat yang besar dan seram yang terletak di antara kedua bukit itu. Setelah mereka menjadi muslim, semua kemuskilan dalam hati mereka, bagaimana mereka akan sa'i juga di antara kedua bukit itu. Padahal di sana masih berdiri berhala Manat